Coba deh, kalau saya sebut nama Prabu Siliwangi, apa yang langsung muncul di kepala kalian? Pasti gambarannya seorang raja yang sakti kan? Penguasa kerajaan Pajajaran yang agung, atau bahkan sosok legendaris yang bisa berubah jadi harimau. Nama ini udah jadi bagian dari cerita kita semua. Nah, dari sinilah kita akan mulai penelusuran kita. Yap, dalam tradisi lisan Sunda, beliau itu digambarkan sebagai sosok yang nyari sempurna, raja ideal yang memimpin di zaman keemasan, di mana rakyatnya hidup makmur, tentram, damai, sentosa. Gambaran ini kuat banget, udah mendarah daging di budaya kita. Dan disinilah pertanyaan besarnya muncul, di balik semua cerita hebat yang diturunkan dari generasi ke generasi itu, apakah beneran ada satu tokoh sejarah yang namanya Prabu Siliwangi? Atau jangan-jangan kita selama ini cuma terpukau sama bayangan dari sebuah legenda? Yuk, kita bedah bareng-bareng. Oke, untuk bisa menjawab itu, kita mesti paham dulu konsepnya. Jadi gini, Prabu Siliwangi dalam tradisi Sunda itu bukan sekedar nama orang, tapi lebih kayak sebuah gelar kehormatan, sebuah simbol keagungan. Nah, ini nih bagian yang super menarik tentang cara kerja tradisi lisan. Daripada pusing-pusing ngapalin nama puluhan raja hebat dari zaman yang beda-beda, ingatan kolektif masyarakat Sunda zaman dulu itu menyederhanakannya. Semua kehebatan, semua kejayaan, semua kebijakan para raja besar itu dilebur jadi satu nama ikonik, Prabu Siliwangi. Jadi dia itu kayak rangkuman dari sebuah era kegemilangan. Penelusuran kita mulai dari petunjuk paling awal. Namanya itu sendiri, Siliwangi. Ini bukan nama biasa loh. Ini tuh kayak kode yang nyimpen jejak sejarah di dalamnya. Dalam bahasa Sunda, nama ini bisa kita urai nih. Silih itu artinya pengganti atau penerus, terus wangi itu artinya harum, tapi dalam konteks ini, ya seseorang yang namanya harum karena jasa-jasanya. Jadi Siliwangi itu artinya penerus sang raja yang namanya harum. Oke, pertanyaannya sekarang, siapa dong Raja Wangi yang asli ini? Dan akhirnya, sejarah ngasih kita satu nama yang pasti, Maharaja Linggabuana. Beliau adalah Raja Sunda yang namanya terukir dalam sejarah karena sebuah peristiwa yang luar biasa tragis, tapi penuh dengan keberanian dan pengorbanan. Semuanya bermuara di tahun 1357 di Perang Bubat. Di situ Maharaja Linggabuana memilih untuk gugur ketimbang harus menyerahkan kehormatan kerajaannya pada Majapahit. Nah, tindakan heroik inilah yang bikin namanya jadi wangi. Sejak saat itu setiap raja Sunda besar yang dianggap bisa nerusin semangat dan kebijaksanaannya dapat julukan kehormatan Silih Wangi. Gelar ini adalah warisan dari sebuah keberanian besar. Oke, kalau sejarah ngasih kita asal-usul, tradisi lisanlah yang ngasih kita jiwanya. Disinilah sosok Prabu Siliwangi dibentuk jadi pahlawan legendaris yang penuh warna, penuh keajaiban, dan petualangan seru. Salah satu cerita yang paling sering diceritain dalam pantun Sunda itu ya kisahnya Raden Pemanah Rasa. Tapi ingat ya, ini bukan biografi sejarah, melainkan sebuah cerita kepahlawanan yang emang dirancang buat menginspirasi dan menghibur pendengarnya. Kalian lihat polanya kan? Ini tuh plot klasik perjalanan seorang pahlawan. Ada pangeran hebat yang terbuang, kehilangan jati dirinya, terus nemuin penebusan lewat cinta, dan akhirnya bangkit lagi jadi pemimpin sejati. Cerita-cerita kayak ginilah yang mengubah catatan sejarah seorang raja jadi legenda yang hidup. Bikin dia punya karakter, emosi, dan jadi abadi di hati rakyatnya. Tentu saja, kita nggak bisa ngomongin legenda Siliwangi tanpa elemen paling ikoniknya. Berubah jadi harimau gaib. Nah, di mana nih batas antara fakta dan fiksi dalam kisah ini? Jadi gini, di satu sisi, legenda bercerita tentang pilihan sakral sang raja buat moksa, menghilang dari dunia fisik, dan menjelma jadi harimau penjaga biar nggak ada pertumpahan darah. Keren kan? Akhir yang mistis dan bijaksana. Tapi di sisi lain, catatan sejarah lebih dari seabad setelah Pajajaran runtuh ngasih gambaran yang beda. Bekas istana yang megah itu udah ditelan hutan belantara dan jadi sarangnya harimau-harimau liar. Jadi, disinilah kita bisa ngeliat gimana sebuah mitos itu lahir. Coba bayangin deh, masyarakat zaman dulu ngeliat reruntuhan keramat leluhur mereka sekarang dijaga sama harimau-harimau yang gagah. Gampang banget kan bagi imajinasi mereka buat ngehubungin hewan perkasa itu dengan arwah Raja Agung mereka. Fakta alamiah pelan-pelan diubah sama tradisi lisan, jadi sebuah cerita supernatural yang luar biasa kuat. Nah, setelah kita coba pisahin antara fakta dan fiksi, kita balik lagi ke pertanyaan utama. Kalau Siliwangi itu sebuah gelar dan legenda, terus siapa dong tokoh-tokoh nyata yang jadi inspirasinya? Para sejarawan, setelah menafsirkan naskah-naskah kuno,
akhirnya berhasil mengidentifikasi beberapa kandidat kuat. Mereka ini adalah raja-raja yang pencapaiannya itu luar biasa banget, sampai-sampai pantas buat dilegendakan. Kandidat terkuatnya adalah Sri Baduga Maharaja. Dialah yang membawa kerajaan Sunda ke puncak kejayaannya, membangun ibu kota Pakuan Pajajaran, dan memerintah dengan adil selama 39 tahun. Masanya sering disebut zaman keemasan, persis seperti yang diceritain di legenda. Kandidat lainnya adalah ayahnya, Niskala Wastukancana, yang dikenang karena masa pemerintahannya yang sangat lama dan penuh kedamaian. Jadi, inilah jawabannya. Prabu Siliwangi itu bukan satu orang. Dia itu semacam mahakarya dari ingatan kolektif. Bayangin aja, ada super raja yang punya keberanian heroiknya Maharaja Linggabuana, menikmati kedamaian panjang di eranya Niskala Wastukancana, dan memimpin zaman keemasan kaya Sri Baduga Maharaja. Nah, itulah Prabu Siliwangi. Pada akhirnya, mau sosoknya itu tunggal atau gabungan, kekuatan legenda Prabu Siliwangi itu nggak lekang oleh waktu dan terus bergema sampai detik ini. Warisannya itu hidup di sekitar kita loh. Nama Siliwangi dan simbol maung atau harimau diadopsi jadi lambang kehormatan dan kekuatan. Yang paling terkenal pastinya divisi Siliwangi TNI. Ini bukan sekedar pakai nama, tapi ini tentang memanggil kembali spirit kepemimpinan, kebijaksanaan, dan keberanian yang tersemat dalam legenda itu sendiri. Ini membawa kita ke sebuah perenungan terakhir nih. Sejarah itu mencatat apa yang terjadi, tapi legenda mengabadikan apa yang kita yakini dan kita cita-citakan. Mungkin sebuah legenda itu bisa lebih abadi, karena dia nggak cuma bercerita tentang satu orang raja, tapi tentang cerminan dari jiwa dan harapan sebuah bangsa. Gimana menurut kalian?